Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di sini aku mau menjelaskan nih atau mau mengaudit salah satu brand yang sempat viral di TikTok, yaitu ST Paus. Kenapa aku memilih brand ini? Karena menurut aku cara brand ini menunjukkan suatu produknya atau mengiklankan produknya itu menggunakan ide yang sangat kreatif dan bisa terbilang cukup unik ya. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Dan ini adalah akun TikTok dari ST Paus, yang dimana akun ini memiliki sekitar 40,4 ribu followers. Di sini kita lihat dari konten-konten awalnya ini, sebenarnya performannya itu masih biasa saja. Viewers dan interaksinya juga belum terlalu tinggi dan belum ada konten yang benar-benar menonjol. Tapi setelah itu, mulai ada perubahan nih ketika muncul salah satu video yang cukup beda dari yang lain. Dan ini adalah salah satu video yang menjadi titik awal konten mereka mulai viral dengan jumlah penayangan sekitar 48,9 juta. Kak, kayaknya salah deh. Tadi aku pesan rasa taro. Taro warnanya apa, Kak? Ungu. Ini warnanya pink. Berarti bukan pesanan kakak. Dipesan bukan ini, ganti. Nah, dari situ mulai kelihatan nih arah konten mereka mau kemana. Mereka lebih sering menggunakan gaya yang santai, lucu, dan kadang agak random tapi tetap menarik perhatian. Kalau dilihat dari tampilan feed secara keseluruhan, memang tidak terlalu rapi atau estetik seperti brand lain yang biasanya punya warna atau konsep visual yang konsisten. Tapi justru di situ letak keunikannya. Mereka tidak berusaha terlihat sempurna, tapi lebih fokus ke bagaimana konten mereka bisa menghibur dan menarik perhatian audiens. Dan setelah video viral itu, mereka terlihat lebih cukup konsisten untuk menggunakan gaya yang sama di konten-konten berikutnya. Kesan yang didapat dari brand ini tuh terasa lebih fun, tidak kaku, dan lebih dekat dengan audiens, terutama anak muda yang memang aktif di TikTok. Kalau kita lihat dari konten yang performnya bagus, biasanya yang konsepnya sederhana tapi langsung menarik perhatian itu yang paling berhasil. Contohnya video yang viral tadi. Dari awal sudah punya daya tarik, jadi audiens yang lagi scroll langsung berhenti dan nonton. Selain itu, kontennya juga mudah dipahami, jadi orang bisa langsung nyambung nih tanpa perlu mikir terlalu lama. Dan hal seperti ini penting di TikTok, karena durasi perhatian audiens itu pendek, jadi konten harus bisa menangkap perhatian sejak detik awal. Dan menurut saya, hal ini tuh menunjukkan bahwa Teh Paus cukup paham bagaimana cara membuat konten yang engaging. Tetapi di sisi lain, tidak semua kontennya seefektif itu. Ada beberapa konten yang tetap menggunakan humor, tapi terasa kurang kuat atau kurang berkesan. Dan terkadang, audiens hanya melihat sebagai hiburan, tapi tidak terlalu ingat dengan produk atau brandnya. Nah, ini jadi salah satu kekurangan yang bisa diperbaiki loh. Karena dalam konteks komunikasi brand, bukan cuma soal menarik perhatian aja, tapi juga bagaimana pesan tentang produk bisa tetap tersampaikan dengan jelas. Jika dibandingkan ST Paus dengan ST Indonesia, perbedaannya cukup terlihat. Walaupun ST Indonesia adalah brand yang cukup lama dan cukup besar juga sebelumnya, akan tetapi pada saat ini ST Paus itu lebih mendominan karena videonya yang sangat viral. ST Paus lebih fokus ke konten yang menghibur dan santai, sehingga lebih mudah viral dan cepat menarik perhatian audiens. Sedangkan ST Indonesia cenderung lebih rapi dan lebih fokus ke produk serta branding mereka. Konten mereka biasanya lebih jelas dengan menyampaikan informasi seperti menu, promo, atau identitas brand. Jadi kalau dilihat, Teh Paus unggul dalam hal menarik perhatian dengan cepat melalui kontennya yang viral. Sedangkan ST Indonesia lebih unggul dalam konsistensi dan kejelasan brand dalam jangka panjang. Keduanya sebenarnya punya strategi yang berbeda. Dari masing-masing brand tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu dia penjelasan dari aku. Jadi menurut aku ST Paus ini udah bagus dalam pemilihan kontennya karena sangat lucu dan bikin audiens itu sangat terhibur. Tetapi ada kurangnya karena ST Paus ini kurang menunjukkan atau menonjolkan suatu produk yang akan dia promosikan. Jadi sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.